Selamat pagi kepada semua rekan-rekan yang hari ini hadir dalam rangka acara yang kita selenggarakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu penyusunan tracer study serta juga rencana untuk melakukan peninjauan visi misi serta konstruksi kurikulum di masing-masing prodi. Kita buka acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Bapak Dr. Bambang Harmanto MPD. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, baik itu dari Prodi Ilmu Komunikasi serta Ilmu Pemerintahan, yang semuanya alhamdulillah saya lihat sudah separuh hadir. Oke, kita langsung saja kepada pokok intinya. Pak Bambang, kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik rencananya akan mengadakan pelepasan di tanggal 27 Oktober 2020, nanti itu secara offline, dan rencana pelepasan itu insya Allah kita akan manfaatkan juga untuk melengkapi beberapa kegiatan yang memang direncanakan di fakultas, yaitu satu tracer study, yang kedua adalah penggalian data awal untuk peninjauan visi misi, yang kedua adalah penggalian data awal untuk peninjauan kurikulum. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka kami di fakultas kemarin sudah membentuk 3 tim kerja. Tim kerja yang pertama adalah tim kerja untuk tracer study, yang kedua adalah tim kerja untuk peninjauan visi misi, dan yang ketiga adalah tim kerja untuk peninjauan kurikulum. Nah, proses ini nanti kami butuh semacam pengarahan, kira-kira hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk pengambilan data awal supaya kita semua memiliki pemahaman yang sama terkait hal yang akan kita persiapkan. Karena apa? Jika kita melihat kondisi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik hari ini, secara formal visi misi dan kurikulum berakhir di tahun 2020 ini, maka memang ini adalah langkah awal kita untuk kembali melakukan peninjauan dan penyusunan ulang itu. Nah, sengaja kita memang pilih di tanggal 21 supaya mudah diingat, karena ini kan bertepatan dengan 6 tahun 1 hari kinerjanya Jokowi. Dan ini nanti insya Allah akan diupload di YouTube, Pak Bambang. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Bambang nanti bisa menyampaikan kira-kira pedoman-pedoman dasar awalnya untuk kita di dalam menyusun visi misi atau tracer ataupun kurikulum yang akan kita laksanakan. Nah, selain itu juga nanti akan ada sesi tanya jawab tim-tim yang sudah saya bentuk supaya gambaran dalam bekerja nanti bisa saling berkesinambungan, Pak Bambang. Nah, mungkin itu Pak Bambang, monggo waktu dan tempat saya persilahkan Pak Bambang untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Monggo Pak Bambang.
Oke, terima kasih Pak Ayub. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Ayub, dan teman-teman dosen semuanya yang bergabung di kegiatan ini. Puji syukur, alhamdulillah, karena kegiatan ini bisa dimulai dan bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kelancaran ini nanti juga akan merambat ke kelancaran-kelancaran aktivitas berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Dekan FISIP yang berbahagia. Pertama, saya ucapkan dulu selamat untuk pelaksanaan kegiatan pagi ini, karena ini sudah menginisiasi untuk mengawali suatu perumusan rencana atau rancangan kurikulum yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan pada kira-kira ya pada tahun akademik 2021-2022 gitu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih karena ada kesempatan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan kebijakan atau dengan teknis yang bisa disampaikan untuk mengawali penyusunan draft kurikulum di FISIP di beberapa prodi mungkin yang sekarang sudah siap. Dan juga saya mengapresiasi karena Pak Dekan sudah membentuk tim yang akan bekerja menyusun kurikulum atau merancang kurikulum yang terbaru. Okay. Saya perlu sampaikan juga bahwa kemarin kita sudah melakukan satu kegiatan workshop bersama teman-teman di beberapa prodi penerima hibah MBKM yang juga bicara tentang inisiatif untuk merekonstruksi kurikulum. Dan alhamdulillah kita kemarin bisa menghadirkan tim penyusun pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, oleh karena itu nanti gayung bersambut ini bisa dilakukan, bisa di copy ya, atau mungkin bisa diikuti untuk untuk menyusun kurikulum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau mungkin di prodi IP dan IKOM. Nah, dari pertemuan tersebut memang ini merupakan pertemuan yang perdana untuk mengenali tentang kurikulum MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Nah, mungkin kalau saya bisa share slide, Mbak ya, Monggo. untuk menjelaskan coba. Oke, sudah bisa di. Sampun. Oke. Sudah jelas Pak nggih? Nggih, Pak. Oke. Jadi ini saya hanya sekilas saja, nanti mungkin kita lebih banyak diskusi atau mungkin kita saling bertukar pengalaman saja. Saya hanya mengambil poin-poin saja yang hari ini mau dilakukan itu. Jadi untuk alur pengembangan kurikulum MBKM ini sudah ada panduannya sebenarnya yang sudah di-share di grup BPP atau mungkin yang lain itu bisa dicek nanti. Yang pada prinsipnya itu
ya ada hal-hal yang pokok yang harus ada dalam kurikulum tersebut. Nah, yang terkait dengan kegiatan hari ini yang dilakukan di FISIP, karena sudah masuk pada tahapan ingin melakukan tracer atau melakukan jejak pendapat kepada alumni atau kepada stakeholder, maka kita mungkin sudah masuk kepada siklus untuk pembuatan kurikulum ini. Ya. Jadi tahapan-tahapan ini nanti harus diikuti secara prosedural, secara urut agar kurikulum yang disusun itu satu bisa berbunyi, artinya berbunyi itu bisa dibaca dengan baik dan mudah diimplementasikan. Ya. Nah, tahapan yang pertama memang betul bahwa yang mau dilakukan itu adalah tahapan analisis. Nah, tahapan analisis itu akan membahas tentang penetapan visi, misi, landasan kurikulum. Jadi filosofisnya bagaimana, sosiologisnya bagaimana, yuridisnya bagaimana, dan sebagainya. Ini dihubungkan dengan kebijakan-kebijakan tentang kurikulum terbaru atau kurikulum yang akan digunakan sebagai patokannya. Nah, kemudian analisis kebutuhan, need analysisnya, inilah yang nanti akan menggandeng beberapa stakeholder atau tracer. Jadi poin yang nomor 2 di tahapan analisis, itulah poin inti data yang harus oleh dari stakeholder atau alumni atau pengguna lulusan. Nah, sehingga tepat sekali kalau nanti yang dilakukan pertama kali oleh FISIP dan tim itu adalah melakukan tracer study. Nah, ini hanya penggalian data untuk mendapatkan tentang gambaran atau masukan dari para alumni atau stakeholder. Nah, baru yang ketiga adalah penetapan profil lulusan. Nah, ini menekankan bahwa setelah ketemu dengan beberapa stakeholder atau pengguna lulusan atau alumni, ini baru ketemu istilahnya keterkaitan prodi, keterkaitan mungkin pekerjaan atau keterkaitan dengan usahanya sekarang dengan profil yang sudah ditetapkan, apakah masih linier, apakah relevan atau tidak. Nah, ini nanti akan ditunjuk lagi apakah lulusan yang kemarin kita hasilkan itu sudah bekerja sesuai dengan ilmu yang diberikan, relevan dengan ilmu yang mereka miliki atau tidak. Jadi kalau dari tracer itu kebanyakan kok banyak yang nyimpang atau mungkin banyak yang tidak sesuai kan gitu, kita perlu tinjau lagi mungkin profilnya kita yang nggak tepat gitu ya. Profil kita yang mungkin tidak bisa diterjemahkan atau mungkin tidak bisa dicapai. Ya. Nah, oleh karena itu profil lulusan nanti akan menjadi penanda, menjadi apa istilahnya penciri khas bahwa alumni kita harusnya sesuai dengan yang kita tuliskan, tapi ini kok tidak kan gitu ya. Nah, ini kita perlu cek dan evaluasi. Jadi inti dari yang akan dilakukan oleh teman-teman divisi hari ini itu tentu akan berkontribusi pada tahapan analisis ini, Pak. Nah, baru tahapan-tahapan berikutnya ini adalah tahapan secara teknis di perancangan, desain, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tetapi tahap atau siklus yang pertama ini yang nanti akan dilakukan oleh
teman-teman visit pertama kali. Ya. Saya mengapresiasi ini urut-urutannya sudah benar gitu Pak Ayub, jadi saya kira ini pas gitu ya. Nah cuma nanti supaya tepat di dalam analisisnya ini itu butuh instrumen yang nanti bisa dikonsultasikan ke BPMI. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tepat untuk mendapatkan data itu seperti apa. Nah itu nanti mungkin bisa dikonsultasikan. Ya. Karena jangan-jangan yang kita tanyakan tidak dibutuhkan atau yang mestinya dibutuhkan itu tidak ada di dalam pertanyaan. Nah ini monggo nanti bisa dikonsultasikan, bisa ditanyakan kepada teman-teman di BPMI. Jadi biar efektif, tepat sasaran. Ya. Termasuk nanti yang diundang atau yang terlibat di dalam research study ini juga yang di samping accessible, bisa dijangkau, tapi juga yang nanti bisa memberikan kontribusi betul gitu ya terhadap apa istilahnya penetapan profil. Jadi, tidak sembarang gitu ya, sembarang orang nanti masukannya bisa bermacam-macam gitu ya. Nah ini saya kira yang terpenting. Oke, itu tahapan yang siklusnya ya, siklusnya itu nanti diikuti aja seperti itu. Nah kemudian untuk agar pekerjaan kita di dalam desain kurikulum itu nanti juga tidak istilahnya sia-sia atau bukan tidak bermanfaat ya, tapi tidak ada relevansinya dengan yang harus kita pertanggungjawabkan yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SNDT yang sekarang ini sudah baru ya, SNDT itu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu harus terkait ya, jadi ada kaitannya antara SNDT dan kurikulum. Nah kaitannya kan seperti ini ya. Jadi Standar Nasional Pendidikan Tinggi di pendidikan dan pengajaran itu kan ada 8 ya. Nah ada 8 itu nanti masing-masing kurikulum itu harus terwadai ya, terwadai di dalam kurikulum itu sehingga nanti ketika ada pengecekan monef tentang keterlaksanaan kurikulum itu jelas. Misalnya standar 1 itu ada di mana kita melihatnya, oh standar 1 itu ada di capaian pembelajaran lulusan. Berarti di kurikulum itu nanti akan ada yang namanya CPL-nya, capaian pembelajarannya. Ya. Kemudian ketika kita tanya tentang bagaimana standar isi pembelajarannya, itu akan dicek di sumber belajarnya, ya, di kajian-kajian pustakanya, di buku-buku referensinya yang digunakan di dalam pembelajaran itu tertuang enggak di dalam kurikulum itu, ya. Nah itu bisa nanti lebih dispesifikan ada di dalam silabus atau di dalam RPS-nya dosen-dosen, ya. Cocok enggak dengan yang kalau ngajar mata kuliah ini nanti referensinya dengan ini. Nah itu ada di sumber belajar. Kemudian standar prosesnya bagaimana akan diukur dari RPS-nya, rancangannya. Apakah ini nanti betul-betul menginformasikan atau mengaktualisasikan tentang struktur kurikulum yang sudah dibuat, kan gitu ya. Jangan-jangan dosen ngajar dengan asumsinya sendiri tanpa melihat kurikulumnya kan gitu ya. Ini di kurikulum nggak ada tapi diajarkan. Atau mungkin yang mestinya diajarkan tidak ada kan gitu ya. Nah ini akan dilihat standarnya. Nah dan sampai ke belakang sehingga akhirnya itu yang disebut dengan monef kurikulum itu yang selalu nanti akan ditagih di SPMI di penjaminan mutu institusi atau penjaminan mutu internal itu jelas
ketercapaian kurikulum atau SPMI itu nanti bisa dilihat ini, dan itu kurikulum ini sudah akan dicek melalui namanya Miss Heka ya, kalau di penjaminan mutu SPMI itu sudah ada alat ukurnya ini ya. Nah mungkin nanti BPMI kalau dilihat bisa menjelaskan tentang ini ya. Kemudian berikutnya adalah ini. Sekarang ini yang perlu kita lihat adalah bahwa pendekatan yang digunakan di dalam kurikulum terbaru ini adalah pendekatan berbasis OB. Oke, jadi ini pendekatan terbaru yang disebut dengan outcome based education. Jadi luaran berbasis pendidikan. Nah, education-nya ini nanti berbasis pada 3 hal. Pertama ada yang namanya OBC, outcome based curriculum. Itu apakah kurikulum itu nanti gambarkan tentang luaran yang ingin kita capai, yang dituangkan di dalam profil lulusan. Kemudian OBLT itu adalah outcome based learning and teaching, atau prosesnya apakah juga menggambarkan akan mengarahkan kepada luaran yang ingin dihasilkan dari prodi itu. Kemudian outcome based assessment and evaluation, ini luaran berbasis pada penilaian atau evaluasi. Nah, jadi kalau nanti pendekatan-pendekatan ini sudah dilakukan, maka kita akan cek apakah ini efektif tidak kurikulum itu. Ya, jadi kalau efektif berarti ya kurikulumnya harus ditinjau lagi kan gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan kurikulum terbaru ini, maka tadi sudah dibahas atau sudah saya sampaikan di awal, alurnya tadi sudah tepat. Nah, untuk SNDikti itu sebenarnya kita sudah bicara tentang KKNI ya, atau kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi kita itu ada di kuantum atau ada di level 7 ini ya. Nah, ini mungkin bisa dicek SNDikti-nya yang terbaru, SNDikti nomor 3 tahun 2020, isinya apa saja, standarnya, kualifikasinya harus bagaimana, ini bisa dicek lagi. Semuanya ada di sana. Nah, posisi tracer study itu ada di sini nih. Ini yang nanti akan ngecek ulang apakah kurikulum yang sudah dilaksanakan itu efektif memberikan bekal kepada lulusan atau tidak. Ini kan tracer study biasanya diberikan kepada alumni atau lulusan TS-2, atau TS-2 itu ya 2 tahun setelah lulus itu baru diberikan. Oke. Nah, ini posisinya seperti ini. Dan di sini di dalam kurikulum itu juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada di SNDikti. Misalnya ini ada SKS-nya minimal 140 SKS dan maksimalnya adalah 14 semester atau 7 tahun. Itu di dalam kurikulum itu harus tertuang. Nah, ada pembeda yang di MBKM itu adalah ada di pojok sini ini sebenarnya. Nah, ini
dokumen kurikulum yang baru itu harus ada penandanya tentang MBKM. Nah, penanda MBKM itu sebenarnya proses pojok ini ada 8 kegiatan yang bisa dilakukan di luar program studi, ya. Jadi mahasiswa memiliki hak untuk mendapatkan layanan atau fasilitas studi atau belajar di luar. Nah, melakukan kegiatan di luar itu setara dengan 60 SKS atau 3 semester. Itu bisa dilakukan di luar perguruan tinggi, bisa dilakukan di luar prodi, di lain perguruan tinggi, atau di luar prodi di dalam perguruan tinggi. Ya, ini bisa dibaca di dalam alur ini. Tetapi pada prinsipnya adalah kurikulum itu nanti juga harus menjelaskan tentang ini. Nah, ini bisa masuk di dalam sebaran mata kuliah atau bisa juga ini ada di dalam matrik kurikulum. Jadi matrik atau apa itu pembagian mata kuliah di dalam kurikulum itu atau distribusi. Ya. Nah, ini mungkin yang menjadi nanti outputnya atau produk akhirnya sebenarnya akan menggambarkan tentang ini. Ya. Ya, saya itu yang kok saja nanti karena rekonstruksi kurikulum itu perlu waktu yang agak lama, tapi pada prinsipnya setelah mengetahui ini berarti yang akan dilakukan oleh FISIP hari ini bersama tim itu adalah baru melaksanakan tahap awal, yaitu tahap analisis tentang kebutuhan atau menguatkan profil lulusan. Ya. Jadi saya kira itu Pak Ayub dan teman-teman semuanya yang bisa saya sampaikan sebagai penguat semangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya. Nah, oleh karena itu saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi karena yang lain masih belum ada gerakan untuk melakukan ini ya. Mungkin sebagian sudah ada karena menerima hibah, tapi yang berinisiatif sendiri ini kelihatannya belum ada ya. Oleh karena itu nanti kalau ada hasil yang baik nanti bisa didesiminasikan, bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Ya. Saya kira dari saya untuk sementara seperti itu Pak Ayub. Nanti sebenarnya kalau ada pertanyaan, tanya jawab dari teman-teman mungkin bisa dilanjutkan kembali. Ya, terima kasih. Selamat dan selamat berdiskusi, selamat bersharing bersama gitu ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya sama maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bambang. Tadi saya mencatat banyak hal gitu. Dan ternyata kerja saya wangel. Oke, yang pertama terima kasih atas apresiasinya. Ya benar kita hari ini sedang melakukan pada posisi tahapan awal yaitu tentang proses penganalisisan baik itu dalam konteks visi misi, kemudian tracer dan juga penetapan profil lulusan. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman bahwa untuk tracer, alhamdulillah pihak dari BPMI sudah berkoordinasi dengan BAMA yang kemarin mendapatkan hibah tentang tracer. Nah, insya Allah kita akan difasilitasi untuk ketemu secara offline hari Jumat jam 9 di ruang meeting lantai 2. Nah, itu mungkin untuk kebutuhan tentang tracer. Nah, mumpung hari ini ada Pak Bambang, mungkin
terkait proses analisis baik visi misi, terus kemudian kebutuhan tentang tracer secara global, sama juga atau juga tentang penetapan profil lulusan. Dari tim mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, diperjelas kepada Pak Wakil Rektor 1 selaku yang membidani bidang akademik. Monggo mungkin dari tim visi misi dulu. Ada Bu Eli. Terima kasih Pak Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Bambang Harmanto selaku Wakil Rektor 1 dan juga Bapak Ayub selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini langsung mawon saya akan menanyakan terkait tentang peninjauan visi misi Pak Wakil Rektor. Jadi untuk peninjauan visi misi ini nanti kan ada beberapa langkah yang memang harus kita lakukan Bapak. Nah, untuk awal dari langkah itu, jadi kita masih intinya masih gerayah-gerayah dulu, gitu. Nah, mohon bimbingan apa yang harus kita lakukan mulai dari tahap awal, step by step itu, agar nantinya sesuai dengan borang atau sesuai dengan runtutan yang sudah ditetapkan atau urutan-urutan yang ada, mekaten. Monggo, sudah balik itu? Sampun. Nggih, intinya tahapan-tahapannya terlebih dahulu, Bapak. Monggo Pak Bambang, bisa langsung. Oke, ya. Terima kasih Bu Eli. Ini sebenarnya saya tadi tidak menyiapkan secara khusus untuk pembahasan ini ya. Saya kira tadi saya lagi acaranya membuka, kemudian ada diskusi dengan materi yang lain gitu. Ya, saya kira nanti saling gayung bersambut saja. Mungkin dari bapak-bapak yang lain mungkin nanti juga bisa menambahkan atau mungkin bisa melengkapi ya. Gini, jadi untuk tahapannya saya kira untuk visi misi, penetapan visi misi maupun kurikulum itu tahapannya itu hampir sama. Jadi karena visi misi itu kan yang melandasi semua aktivitas kegiatan yang ada di fakultas atau di prodi itu istilahnya mengerucut, ya. Jadi sampai kepada titik fokus gitu ya. Artinya jangan ada kegiatan itu yang tidak mendukung, tidak mensupport tentang mimpi yang diinginkan oleh FISIP atau prodi gitu ya. Jadi visi itu kan vision, itu mimpi itu sebenarnya. Nah, artinya sebenarnya mimpinya FISIP itu ingin jadi apa, fakultas ya, ingin menjadi fakultas yang bagaimana. Nah, kemudian kan nanti akan berdampak kepada untuk mencapai visi itu harus melakukan kegiatan-kegiatan apa gitu ya. Melakukan kegiatan-kegiatan apa itu kan nanti terjabar di dalam misi kan gitu ya. Nah, jadi kalau sudah tahu arahnya mau kemana, ya tentu kita tahu harus melakukan apa pada arah tersebut kan gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang visinya itu visi yang tidak istilahnya tidak praktis, tidak bisa dicapai, ngawang tok kan gitu ya. Ini akhirnya kan bingung juga mau kalau tidak applicable itu ya. Itu gimana ngukurnya, gimana bisa mencapainya, karena visinya nggak jelas. Jadi mau menjadikan fakultas ini fakultas yang bagaimana gitu ya. Kalau unggul, penanda unggulnya itu apa kan gitu ya. Jadi
kan kata unggul itu masih abstrak kan gitu ya. Tetapi unggul yang dimaui oleh FISIP itu unggul seperti apa. Nah, itu harus measurable, terukur, kemudian realistis gitu ya. Realistis itu ya misalnya yo nek nggone nang kene kan gitu ya. Artinya kekuatannya kita seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau mencapai seperti itu mungkin enggak kan gitu ya. Nah, itu kan kerealistisan itu kan kita yang bisa ngukur ya. Oleh karena itu kita perlu bicara dengan orang lain gitu ya. Patutnya gitu ya, pantasnya kita ini harus terbang setinggi apa, harus lari seberapa, harus meluncur sejauh apa kan gitu, perlu ditanya, perlu melihat kanan kiri. Ya, kita mungkin yang tinggi sekali tapi mungkin enggak bahan bakarnya, kekuatannya gitu ya, macam-macam gitu ya. Nah, ini yang visi realistis yang nanti bisa istilahnya ditetapkan, dan siapa yang bisa berkontribusi memberikan visi itu menjadi realistis atau tidak, ya tentu banyak pihak yang bisa kita tanyai. Nek saya melakukan ini kira-kira bagaimana? Nah, itu ya yang disebut dengan pressure, bertanya-tanya, minta pendapat kepada orang lain. Ya, sehingga menganggap bahwa kita unggul, menganggap bahwa kita hebat itu sebenarnya kan bukan kita sendiri yang menetapkan, kita sendiri yang bisa mengukur, tapi orang lain itu lebih jeli gitu ya. Orang lain itu mungkin akan lebih sensitif gitu ya melihat kita. Ya, kita anggap orang baik atau tidak baik. Soalnya kan jangan kita yang ngomong kan gitu ya, tapi coba tanya pada orang lain itu bagaimana kan gitu ya. Nah, itu yang ditanya itu bisa lulusan, bisa pengguna lulusan, bisa juga pendiri, bisa juga ya orang yang sudah mengenal kita kan gitu ya. Nah, dalam perjalanan atau selama berinteraksi dengan kita itu kan mesti mengenal kita dengan baik. Nah, itu tahapan yang harus di awal, sama dengan di kurikulum tadi, penggalian data atau tracer study atau mungkin ya FGD atau apapun, yang intinya adalah menajamkan visi kita itu agar realistis ya, terukur dan bisa dijangkau ya. Jadi itu mungkin yang harus kita lakukan di awal tahapannya, tetap melibatkan pihak lain. Nah, ya, saya kira itu ya, tahapan yang paling awal. Nah, nyusunnya saya kira gampang, tinggal nulis. Jadi nanti misalnya pendapat-pendapat itu kemudian dirangkum, dianalisis, ya, kemudian nanti akhirnya ketemu frase atau ketemu kalimat yang bisa mewakili pendapat-pendapat mereka, dan tentu itu nanti bisa diterjemahkan di dalam rencana strategisnya untuk mencapai visi itu, atau yang disebut dengan Renstra gitu ya. Nah, Renstra karena kita itu punya apa, Renstra itu maka harus disesuaikan dengan visinya universitas. Visinya tidak ada visi itu harus relevan dengan yang dimiliki oleh universitas gitu ya. Saya kira itu Bu Eli dan Pak Ayub. Satu lagi Bapak. Monggo. Terkait tentang visi misi untuk yang AIPT kemarin dari universitas niku sampun ditinjau nggih Bapak? Iya, kemarin kita masih apa ya, meninjau itu mestinya alurnya gitu ya, normatifnya itu tetap harus menghadirkan gitu loh. Cuma kan kita kan formalnya belum ya, masih sebatas orang per orang aja. Tapi sepanjang kita belum ada perubahan ya ikut aja lah gitu ya.
Itu karena Nggih. nanti akan diruntut apakah visi dan misinya fakultas itu relevan dengan visi misinya universitas. Nanti kan mesti disandingkan, dikomparasi. Kita ini kok jauh visinya universitas ini, visi kok ke sana kan gitu ya. Ini Nggih. kan tidak relevan. Nggih, nggih. Jadi Sementara kita sampai hari ini untuk belum. nggih, nggih. Nggih. Tetesnya sementara kita untuk menggunakan misalkan nanti visi misi dari fakultas kita mengikuti yang visi misi univ yang sekarang nggih. Betul, nggih, 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 nggih. masih sama. Nggih. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Monggo Pak Nggih, Ayub. nggih. Oke. Oke. Mungkin ada yang lain tim peninjauan visi misi Pak Bambang Wit mungkin. Halo? Halo. Monggo Pak Bambang Wit perlu dielaborasi untuk visi misi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Bu Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen semuanya. Berkenaan dengan visi misi, tentunya visi misi universitas kan sampai sekarang belum berubah ya. Masih tetap menjadi universitas yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam. Kalau melihat itu, iya ya, betul ya itu ya. Iya Pak Bambang. Insya Allah di IPT ngaten Bapak. Iya betul. Kalau masih seperti itu kan masih umum, nggak ada masalah. Menurut saya nanti unggul itu kan pengetahuan dan teknologi itu umum semuanya, sehingga nanti bagi yang di tingkat di bawah, menurut saya taruhlah itu nanti agak mulai ke fokus, menurut saya bisa itu. Jadi visi-visi mamanya tetap menjadi universitas, menjadi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik yang unggul dalam mungkin penguasaan ilmu pengetahuan sosial dan politik dan terkait dengan fisip lah pokoknya itu dan berdasarkan nilai-nilai Islam. Menurut saya juga enggak menyimpang gitu. Jadi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tentunya adalah kaitannya dengan di bidang sosial politik, artinya dua prodi itu artinya komunikasi maupun juga atau secara luas di sosial lah gitu. Kemudian nanti baru mengerucut lagi di prodi di fakultas. Fakultas nanti masing-masing mungkin bisa berbeda, yang akhirnya fokus kalau di ilmu pemerintahan apa kira-kira kalau memang mengarah kepada bagaimana penguasaan ilmu pengetahuan pemerintahan di tingkat pemerintahan lah begitu, ya otomatis ya berbeda dengan yang di komunikasi, hingga mulai mengerucut. Tapi kalau fakultas ya tentunya di bawahnya universitas ilmu sosial tadi. Saya kira hanya itu aja. Terus kemudian nanti baru masing-masing membreakdown di prodi itu kaitkan dengan tadi kurikulum tadi, termasuk dijabarkan ke sana, termasuk kalau ingin tahu dulu tentang bagaimana sebenarnya kurikulum yang sudah kita lakukan itu resep, artinya diterimanya oleh publik atau mungkin oleh pengguna sejauh mana seperti apa ya kita lakukan aja. Menurut saya itu bisa dicek datanya baik itu melalui BAMA maupun juga kalau perlu diperbarui ya diperbarui lagi. Karena mungkin di BAMA kan terbatas juga, termasuk di sana kan biasanya berapa tahun sekali begitu, jadi mungkin perlu diperbarui lagi dalam kondisi sekarang seperti apa kira-kira kita cek. Saya kira bisa lah itu diambil alumni kita yang lulus itu sejauh mana kira-kira supaya kita sendiri tahu, dan di era sekarang nggak terlalu sulit mencari data itu karena lewat nanti Google Form itu bisa dilakukan gitu. Yang penting data alumni ada, data alumni itu saya kira itu tersimpan juga lah baik di fakultas, di prodi maupun juga di BAMA. Jadi saya kira gitu aja teman dari saya. Jadi enggak terlalu termasuk juga tadi sudah disambungkan lagi dengan nanti yang mengarah aplikatif, kira-kira penguasaan tambahannya seperti apa dan sebagainya. Saya kira demikian dari saya.
Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin dari tim visi misi sudah ada gambaran atau masih perlu butuh ini lagi pemahaman lagi dari Pak Wakil Rektor 1 atau mungkin bapak-bapak yang sudah berpengalaman selama ini? Oke. Untuk sementara itu Pak Ayub, nanti kan kelanjutannya kita akan melaksanakan dengan tim visi misi, nggih. Untuk bagaimana nanti visi misi ke depannya FISIP, dan tentunya juga kami minta masukan dari Bapak Ibu dosen FISIP yang senior juga, dan nanti mohon arahannya juga agar nanti visi misi kita itu bisa dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana mestinya, baik itu untuk mahasiswa, alumni, dan stakeholder yang nantinya akan merujuk ke kurikulum yang akan kita gunakan. Satu lagi, Pak WR1 sudah live, nggih, napa masih? Nggih, Pak WR1 ini nanti untuk visi misinya apakah harus menyangkut Merdeka Belajar apa mboten nggih, Bapak? Halo, oke. Foto visi misi itu nggak ada kaitannya dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu jemaah dari mencapai visi misi itu. Halo, oke. Nggih. Bapak, jadi visi misi itu jadi berupa ya kalimat tadi itu, kalimat yang menjadi rohnya di fakultas maupun di prodi. Kurikulum itu blueprintnya, cetak birunya atau tracknya ya, relnya untuk sampai kepada visi misi itu ya. Jadi visi misinya kan panjang, visi misinya itu kan masih dalam bentuk apa ya, istilahnya konsep gitu ya. Nah, realitisnya itu tergambar di dalam salah satunya itu adalah kurikulum gitu ya. Kan bisa kurikulum, bisa penelitian, bisa pengabdian, bisa kegiatan-kegiatan pendukung lainnya. Itu semuanya diarahkan untuk mencapai visi misi. Jadi visi misi tidak secara eksplisit nanti menuliskan tentang MBKM atau Merdeka Belajar itu. Itu Bu Eli. Terima kasih. Mungkin saya rasa visi misi sudah cukup clear garis panduannya. Nanti kita akan berbicara melihat membreakdown dari visi misi universitas, kita kaitkan dengan kompetensi yang bisa merangkul antara Prodikom dan IP untuk di tingkatan fakultas, dan nanti di tingkatan prodi mungkin lebih spesifik lagi kita akan berbicara tentang profil yang seperti apa. Mungkin seperti itu hasil dari yang visi misi nanti bisa diterjemahkan oleh tim satuan penyusun visi misi. Nah, sekarang kita lanjut ke tim kurikulum. Monggo ada tim kurikulum di sini sudah ya. Ada Bu Dian, Pak Robi, Bu Krisna, monggo siapa yang duluan? Bu Dian Suluh dulu, monggo Bu. Halo? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Dekan dan izin Pak Bambang Hermanto, Pak WR1. Pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama meskipun secara virtual, namun kita harapkan pertemuan kita di pagi hari ini. Untuk kurikulum, saya rasa nanti untuk Merdeka Belajar tentu nanti akan kita breakdown bersama-sama menjadi kurikulum dan kegiatan dalam perkuliahan yang saya dengar perkuliahan hanya sampai semester 5, selebihnya
praktikum itu apa benar ya Pak? Apa benar atau itu hoax, gimana Pak Bambang? Halo. Jika benar, tentunya ya, jika itu benar tentunya akan sangat mempengaruhi nanti kurikulum kita dan sebarannya seperti itu kan. Oke. Ya. Dan itu kegiatannya hanya 1 bulan. Artinya kalau misalnya Merdeka Belajar ini kita terapkan, tentunya nanti kegiatan praktikum itu harus terintegrasi pada mata kuliah yang nanti bisa kita sepakati bersama. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Ayub juga mengatakan bahwa jika ada mata kuliah yang sama capaian pembelajarannya di 2 prodi antara IKOM dan ITE, ini nanti akan kita integrasikan bersama-sama supaya mahasiswa juga bisa kuliah bersama dan dosennya juga bisa satu saja gitu. Hanya nanti mungkin sistem pemrogramannya saja dan konversi nilainya mungkin yang akan kita sebelum berlanjut ke hal-hal seperti itu, mungkin nanti pembahasan awal seperti ini mungkin Pak Ayub kita perlu betul-betul mendengarkan masukan. Kalau memang kita serius akan merubah kurikulum ini berbasis pada kebutuhan pasar, maka kita harus mendengar apa yang dibutuhkan oleh pasar, gitu, supaya ketika profil lulusan kita ini nanti tadi mikir bagaimana caranya agar masa pandemi ini kita bisa menyerap masukan dan informasi gitu ya dari para pengguna. Saya lagi teknisnya ya Pak. Cuma nanti bisa kita diskusikan bersama di perumus visi misi fakultas dan kurikulum. Itu dari saya Pak Ayub, saya kembalikan. Terima kasih. Monggo Pak Bambang bisa memberikan informasi tentang hoax atau reality itu tadi. Ya, terima kasih Bu Dian. Ini sebenarnya ya tim kurikulum yang nanti bisa prioritaskan, karena sebenarnya ilmunya Bu Dian nanti banyak itu yang bisa diserap itu dari UMY. Oke, tentang kepastian apakah pembelajaran yang dilakukan di prodi itu nanti 5 semester, kemudian yang lainnya praktek, itu konsepnya di kurikulum yang baru itu begitu Bu ya. Artinya prodi boleh melakukan pembelajaran di dalam kelas tutorial itu minimal itu 5 semester. Nah, teknisnya bagaimana itu kalau di dalam panduan yang terbaru di dalam penyusunan kurikulum itu ada di bagian struktur kurikulumnya itu. Nah, itu ada bagian tersendiri. Jadi substansinya itu sebenarnya bukan di hoax atau tidak ya, tetapi di sini di kurikulum itu atau mungkin di pengertian yang terbaru itu adalah bahwa mahasiswa itu memiliki hak atau diberi fasilitasi untuk melakukan kegiatan di luar prodi itu setara dengan 60 SKS atau 3 semester. Nah, logikanya adalah ketika mereka itu hak itu diberikan,
maka normatifnya dia hanya atau bisa melakukan kegiatan perkuliahan di kampus itu hanya 5 semester. Karena apa? Ideal perkuliahan yang tepat waktu itu kan untuk sarjana kan 8 semester. Kalau di luar itu 3 semester, maka sisanya kan 5 semester ada di kampus. Jadi logikanya seperti itu. Dan artinya sebenarnya hak itu bisa diambil atau tidak gitu ya. Artinya mahasiswa itu sebenarnya boleh mengambil dan juga boleh tidak. Tetapi prodi harus memfasilitasi adanya ya kebebasan, adanya kegiatan di luar kampus itu maksimal 3 semester atau setara dengan 60 SKS. Artinya kalau nanti prodi itu tidak menyediakan, berarti kita melanggar haknya mahasiswa kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah ada di dalam peraturan Permendikbud seperti itu, berarti kan ini kan termasuk pengikat bahwa kurikulum kita harus disusun sedemikian rupa sehingga memberikan hak-haknya mahasiswa tadi yang ada di dalam kurikulum, yaitu 3 semester belajar atau berkegiatan di luar kampus atau di luar prodi. Nah, mau diambil mau tidak itu haknya mahasiswa gitu. Nah, terus dampak atau implikasi terhadap kurikulum kita, ya tentu ini modelnya ini kan belum ada istilahnya best practice prototipenya tentang kurikulum yang seperti itu seperti apa. Ini juga namanya kurikulum baru gitu ya. Maka adanya hibah ini sebenarnya pemerintah itu ya ingin cari model gitu loh. Jadi model yang aplikatif, yang tepat itu seperti apa. Nanti kalau ada model yang terbaik itu akan jadi contoh rujukan gitu ya. Nah, itu seperti ketika kita membicarakan tentang SKPI, sertifikat pendamping ijazah. Jadi, maaf ya, surat keterangan pendamping ijazah apa nggih? Nah, itu kan pemerintah sendiri nggak punya template-nya yang seperti ini harus ini enggak, tapi ada contoh yang sudah melakukan mana? Misalnya contohnya BINUS atau perguruan tinggi yang lain. Akhirnya ya itu yang dicontohkan gitu ya. Nah, sama dengan kurikulum ini, sampai hari ini kan belum bisa kita lihat contoh ini yang betul-betul kurikulum yang disebut dengan MBKM gitu ya. Tetapi prinsip-prinsip dasarnya, hal-hal yang pokok yang harus ada di kurikulum MBKM itu adalah ada penciri khas. Penciri khas dari kurikulum MBKM itu adalah memberikan hak atau memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh haknya 3 semester belajar di luar kampus. Nah, gambaran atau teknisnya pemberian hak seperti apa itu ya, itu bisa tergambar di dalam kurikulum. Bisa berwujud mata kuliah yang nanti bisa dikonversi atau berwujud kegiatan yang memang seperti blok gitu ya. Ada magang, ada pengabdian, ada KKN, ada penelitian macam-macam itu memang langsung difokuskan di semester terakhir dan di semester tertentu. Tapi ada juga yang mungkin diambilkan dari beberapa semester, kemudian itu nanti dikonversi atau diakui sebagai merdeka belajar. Nah, ini saya kira teknis itu nanti akan bisa diskusi panjang itu. Tetapi pada prinsipnya yang saya sampaikan adalah 5 semester perkuliahan itu memang sudah ada di dalam SNDikti maupun di dalam buku panduan akademiknya. Sehingga itu bukan hoax ya. Cuma caranya gimana itu ya nanti belum tahu gitu ya. Nah, caranya gimana. Nah,
Tentu ini berdampak Pak Yud ya. Kalau itu betul-betul nanti diterapkan, ya secara administrasi bisa juga nanti sekian mata kuliah ini kan tidak lagi diajarkan sehingga akan berdampak kepada pemberdayaan dosen kan gitu ya. Nah ini memang juga arahnya akan ke sana itu sehingga di kegiatan itu butuh pendamping bukan tutorial lagi kan. Nah nanti bisa dibahas lebih lanjut itu untuk Nggih. dampaknya itu ya. Ya. Ya ingatan Bu Dian nanti mungkin bisa dicek kembali di buku panduannya. Ya. Mungkin saya mempertajam lagi Pak Bambang. Ya, ya. Mungkin kaitannya ini kan dengan mata kuliah eh, MKDU dan juga mata kuliah lain. Berarti kan berbicara konteks 5 semester itu eh, memang mata kuliah yang dispesifikasikan untuk mendukung kompetensi atau profil lulusan dari masing-masing prodi. Seperti itu Pak Betul. Bambang. Ya, jadi kalau MKU atau mata kuliah wajib umum maupun mata kuliah wajib prodi dan fakultas dan mata kuliah pilihan itu tetap ada. eh, MBKM itu kan sebenarnya pada prosesnya, standar prosesnya aja. Jadi nanti mata kuliah itu ya tetap tersaji. Artinya ada di dalam daftar mata kuliah itu ya macam-macam itu, tetapi menajamkan tentang bagaimana mata kuliah itu bisa dicapai dengan optimal itu menggunakan pendekatan MBKM. Nah, jadi itu tetap ada mata kuliah wajib, mata kuliah wajib umum atau mata kuliah prodi, fakultas. Ya. Jadi harus profilnya itu di istilahnya ingin dicapai di jam dengan kegiatan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi bukan kok terus yang di luar kampus atau di luar kelas itu nggak ada kaitannya sama sekali, nggak. Justru itu mungkin akselerasi untuk mempercepat kompetensi utama prodi itu bisa optimal, bisa tercapai gitu ya. Jadi mungkin praktek, mungkin kegiatan luar itu, istilahnya gini. Jadi kalau kalau belajar dengan praktek itu kan mungkin akan lebih lebih mengena daripada hanya dengan teori gitu ya. Sehingga nanti malah lebih terukur kan itu. Ya. Nggih. Mungkin selanjutnya ada lagi yang mau dipertajam untuk kurikulum para kaprodi nih. IP dulu IP atau IKOM. Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, maaf, sinyalnya nggak tahu di atas itu senyuk. Pak Bambang, saya hormati Pak Dekan serta Bapak Ibu dosen. Mungkin ini yang menjadi PR kami di Prodi LIB yang rencananya kami akan presentasi di tahun 2022, persiapannya di tahun 2021. Maka dari itu kami akan mempersiapkan terkait dengan visi misi dan kurikulum. Kemarin sudah ketemu dengan Pak Bambang dan BPP. Mungkin bulan apa nggih Pak untuk konstruksi kurikulumnya? Karena kalau nggak salah kami di target itu mulai April ya Pak Dekan. Kita sudah mulai mengerjakan untuk laporan kurangnya, laporan kurang. Terus yang pertama itu, yang kedua terkait dengan visi misi tracer study, terkait dengan tracer study. Kami sudah bisa menemukan kontak-kontak yang hilang dari mahasiswa alumni kami. Nanti akan kita adakan untuk tracer study itu. Dan tadi ada info dari Bama yang terkait dengan tracer study itu minta tindak lanjut.
mungkin kami bisa dibantu oleh Pak R1 ya, nanti mendapatkan rekod dari tracer tadi yang dahulu dulu. Jadi sebelum kami melangkah ke tracer tadi yang baru, alangkah baiknya juga kami mempunyai dokumen dari tracer tadi yang kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ada 2 kali yang 2 dokumen yang belum kita pegang sampai hari ini dan itu kita butuhkan untuk akreditasi nanti. Mungkin itu Pak Dekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti untuk data tracer nanti bisa minta ke Bama pas hari Jumat itu Mas Robi. Mungkin satu lagi nih Bu Krisna, monggo dari IKOM. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan kurikulum, sudah 2 kali pertemuan dengan PPP kemarin di tingkatan prodi dan di situ tindak lanjutnya adalah rekonstruksi kurikulum. Namun itu belum bisa kita lakukan sekarang. Nah, sesuai dengan yang dibilang oleh Pak Persatu tadi, kita akan breakdown itu di persebaran mata kuliah. Namun terkait apa mata kuliah dan lainnya, nanti di semester 678 tetap ditampilkan di buku panduan akademik, namun akan menyesuaikan dengan kurikulum MBKM. Nah, itu yang nanti akan tampilkan seperti apa. Suaranya terputus. Halo, tes. Bu Krisna suaranya terputus ini. Saya nggak bisa dengar malah. Bisa diulangi tadi. Halo, Bu Krisna? Yang dipaparkan oleh Pak WR1 terkait dengan di semester 678 bahwa mata kuliah tetap ditampilkan seperti itu sesuai dengan pedoman akademik, namun berjalan sesuai dengan kurikulum MBKM. Nah, itu PR bagi prodi nanti untuk seperti apa sih kuliahnya, apa aja mata kuliah yang di-switch dan lain sebagainya, itu nanti mohon bimbingannya Pak WR1, nanti kita sinergi dengan PPP juga, dengan semua stakeholder untuk menampilkan realnya mata kuliah yang harus diambil mahasiswa itu di semester 678 seperti apa. Seperti itu Pak Dekan. Iya, sebaran ya, berarti terkait sebaran mata kuliah. Oke, nanti mungkin bisa kalau itu teknis nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Ini kita memperdalam tentang apa yang akan kita lakukan besok nih di penggalian data untuk kebutuhan kurikulum. Nah, tim kurikulum apa ada lagi yang perlu ditanyakan kepada WR sehingga besok di tanggal 27 itu data itu bisa kita kolek secara maksimal. Itu kalau teknis dan sebagainya nanti mungkin kita bahas di proses rekonstruksinya. Ini tentang pengambilan datanya nih. Mungkin ada lagi Bu Dian? Halo? Bisa didengar suara saya?
Atau teman-teman dosen yang lain terkait penggalian data untuk besok tentang kurikulum yang butuh didapatkan kepastian tentang caranya dari Pak Wakil Rektor 1. Ada lagi? Saya rasa sementara sampun dulu Pak Dekan. Nanti untuk form-formnya agar segera disusun oleh tim, baik itu nanti peninjau visi misi, kemudian peninjau kurikulum. Nanti biar segera disusun untuk tim ngaten Pak Dekan. Oke. Baik. Kalau memang dirasa semua sudah clear dan besok teman-teman sudah bisa mengetahui bagaimana harus mengambil perannya, saya coba menyimpulkan poin-poin penting yang ada dalam acara kita hari ini. Yang pertama terkait visi misi, terkait tracer, dan terkait juga tentang kurikulum, semua saling bersinergi. Yang intinya kita mau mengarah kepada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, di fase proses awal ini kita sedang melalui fase yang dinamakan fase penggalian data. Kita melakukan proses analisis visi misi, kemudian analisis kebutuhan dengan skema tracer terkait stakeholder, alumni. Kemudian yang ketiga, kita memastikan penetapan profil lulusan yang linier dan tentunya adalah relevan dengan fakultas dan juga prodi kita. Kemudian yang keempat, nanti setelah data kita peroleh, kita rumuskan, kita rancang dan kita kembangkan konstruksi kurikulum, tentu dengan kaitannya berbasiskan SN Dikti. SN Dikti tentang capaian lulusan, terus standar isi juga nanti juga akan kita siapkan, termasuk mempersiapkan diri juga untuk monef kurikulum. Tentu konsep ini semua berdasarkan pendekatan berbasis outcome basis education, kemudian outcome basis kurikulum, outcome basis learning teaching, dan outcome basis evaluasi. Nah, ini yang menjadi pedoman-pedoman untuk tim yang nanti akan bertugas, baik itu tim tracer, tim visi misi, dan tim peninjauan kurikulum. Kalau memang sudah tidak ada lagi, mungkin acara ini kita akhiri. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Bambang Harmanto, MPD. Terima kasih sudah membekali kami. Mudah-mudahan bekal yang nanti diberikan untuk proses awal ini bisa kami maksimalkan. Terus selanjutnya nanti kami juga akan masih minta bimbingan terus dari Wakil Rektor 1 khususnya untuk sampai nanti kurikulum visi misi dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik itu terbentuk dan jadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hasil proses diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dosen semua atas kehadiran dan atensinya di forum virtual ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dada-dada dulu, foto jangan lupa di capture Mas Oki. Tanggalnya adalah tanggal 21
6 tahun 1 hari Jokowi berkuasa. Oke, sudah Mas Oki. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa dinyalakan kameranya. Kamera nyala. Kamera nyala, kamera Bu Eti mana ini? Oke, itu semua dada Soki ini, dada semua. Wangi nang kono dadane begini. Masuk lo bro. Ini